Halo, apa kabar guys? Kembali lagi bersama saya, Pandu Wicaksono di channel YouTube Wicaks 12 TV. Kali ini saya mendapatkan tugas latsar mengenai komitmen mutu dan anti korupsi. Apa sih komitmen mutu? Apa sih anti korupsi? Mari kita simak berikut ini. Let's go! Materi yang pertama yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, dan inovasi serta mutu penyelenggaraan pemerintah. Sejauh mana sih sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan? Berapa sih sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ada dua karakteristik utama yang dijadikan sebagai dasar. Yang pertama, ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan. Yang kedua, penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan pekerjaan. Maka dari itu, diperlukan sebuah dorongan terhadap perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Di sisi lain, komitmen mutu yaitu kondisi yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai, bahkan melebihi harapan dari konsumen maupun capaian target perusahaan. Ada suatu pengalaman nih guys, ketika saya bekerja di salah satu instansi. Waktu itu saya diminta datang ke instansi A untuk meminta rekomendasi atau persetujuan. Di situ saya diminta menunggu petugasnya. Dikarenakan petugas atau pegawainya sedang mengurusi hal lain, saya itu menunggu kurang lebih 1 jam guys. Setelah itu baru datang si pegawai tersebut. Kemudian surat permintaan rekomendasi saya diproses lanjut. Disitulah saya diminta pulang karena nanti akan diinfokan terkait surat perizinan rekomendasi saya. Lalu disitulah saya pulang menuju kantor atau instansi saya. Setelah beberapa hari kemudian, belum ada juga terkait kabar surat tersebut. Bahkan saya mendapat kabar dari orang-orang mengurus surat di sana harus dipantau setiap hari. Kalau tidak dipantau, akan lama selesainya. Setelah mengetahui hal tersebut, saya mendatangi instansi tersebut untuk menanyakan progres sudah sampai mana pekerjaan yang saya minta tersebut. Sampai di sana, saya ketemu dengan petugas itu lagi dan dijawabnya oleh dia. Jawabannya yaitu saya diminta menunggu surat balasannya dikirim atau surat perizinannya dikirim. Semenjak itu saya pantau terus itu petugasnya terkait progres pekerjaan yang saya minta. Akhirnya keluarlah surat tersebut setelah berjuang beberapa hari. Buset, lama banget ya guys. Saran dan harapan saja nih, menurut saya, jadilah pegawai yang teladan, tanggung jawab, jaga komitmen antar tim antar pegawai. Karena saya yakin di dalam instansi dan dalam bekerja pasti membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Maka dari itu, bangun kerjasama yang baik dengan tim. Saling memberikan dorongan dan motivasi antar orang atau antar tim agar target atau tujuan yang kita ingin capai bisa tercapai, serta publik pun merasa puas atas pelayanan yang kita berikan. Dan satu lagi, saling memberikan keterbukaan atas informasi kepada publik, baik saat melayani publik maupun saat publik meminta informasi. Apabila semua itu dapat berjalan dengan lancar, maka tercapailah tujuan atas organisasi atau instansi tersebut, dan semua akan berjalan lancar, selancar-lancarnya. Lanjut guys, kita ke materi yang kedua, yaitu anti korupsi. Saat ini tengah di hadapan kita terkait permasalahan moral yang tidak kunjung sirna, yaitu adalah korupsi. Korupsi merupakan penyelewangan terhadap kebijakan wewenang publik.
yang dapat timbul dikarenakan kurangnya kontrol terhadap kekuasaan yang dimiliki, sehingga terbukanya kesempatan untuk menyelewengkan kekuasaan tersebut. Hal ini perlu diatasi secara cepat guys, sebagai wujud kesadaran kita sebagai masyarakat yang masih rindu akan kemakmuran bangsa. Lembaga pendidikanlah menjadi salah satu wahana strategis dalam rangka menyuarakan kebaikan serta membekali generasi muda yang bebas korupsi. Bagaimana guys jika kasus korupsi semakin menjadi guys? Coba deh simak animasi berikut deh. Ini ya, oke? Dari animasi tersebut dapat kita lihat bahwa semakin banyaknya korupsi, maka kemiskinan merajalela, tujuan perusahaan atau organisasi tidak tercapai, pekerjaan tersendat-sendat, perusahaan hancur atau bangkrut, kejahatan merajalela. Maka dari itu diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan semua elemen bangsa untuk sama-sama memberantas korupsi, yang juga harus didukung penuh oleh semua pihak jajaran pemerintahan. Cara yang paling efektif itu melalui dunia pendidikan. Diperlukan sebuah sistem pendidikan anti korupsi yang berisikan tentang sosialisasi bentuk anti korupsi, cara pencegahannya dan pelaporannya, serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti inilah harus ditanamkan secara terpadu, mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Bahkan pada saat bekerja harus ditanamkan pendidikan anti korupsi. Pendidikan ini sangat penting guys bagi perkembangan psikologis generasi muda, karena pola pendidikannya yang sistematik dapat membuat mengenal lebih dini hal-hal anti korupsi maupun bahaya korupsi, termasuk sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Dengan begitu guys, akan tercipta generasi muda yang sadar dan memahami bahaya korupsi, memahami bentuk-bentuk korupsi, dan mengetahui sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi, sehingga masyarakat akan lebih mengawasi tindak-tindak korupsi yang terjadi di sekitarnya, dan secara moral memberikan sanksi moral kepada para koruptor di lingkungan sekitar maupun di instansi pemerintah daerah maupun nasional. Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi, yaitu berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang dalam mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap segala kegiatan yang menunjukkan bentuk korupsi. Mentalitas anti korupsi ini akan terwujud jika kita secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang diwarisi dan memperbaharui sistem nilai yang diwarisi tersebut dengan situasi-situasi yang baru. Pendidikan anti korupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan mental atas diri seseorang. Ayo guys, kita wujudkan anti korupsi melalui pendidikan anti korupsi sejak dini kepada generasi muda kita, adik-adik kita besok atau nantinya. Tujuan yang ingin dicapai dalam anti korupsi yaitu membuat generasi mendatang mengenal lebih jauh hal-hal yang berkenaan dengan anti korupsi, sehingga tercipta generasi muda
yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan sanksi-sanksi korupsi, serta menciptakan generasi muda yang memiliki moral baik dan membangun karakter ketahanan agar generasi muda tidak melakukan korupsi sejak dini. Ayo guys, generasi muda, bangkit, jangan tidur mulu, untuk memulihkan perekonomian dengan cara yang tepat. Kita harus berinovasi guys, dengan kemampuan kita, dengan kekreatifan kita, untuk menciptakan sesuatu hal yang baru yang bisa bermanfaat bagi kalangan, bagi semua orang, bahkan bagi semua bangsa dan negara, atau bagi bangsa dan negara ini guys. Ayo kita ingatkan lagi kepada rekan kita, kepada generasi muda kita, terkait bahayanya korupsi dan pentingnya pendidikan anti korupsi sejak dini. Semangat guys. Sekian yang dapat saya persembahkan. Apabila ada kesalahan, koreksi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys. Like, comment, and subscribe. Wicaks 12 TV.